Mungkin kalau misalnya dari demand peserta sih saya rasa cukup bagus ya sebenarnya. Cuma mungkin dari sajiannya ya ataupun sajian gelarannya yang mungkin harus diimprove lagi seperti hadiah, piala dan lain-lainnya. Kayak gini kan ini pialanya bagus. Terus mungkin ini yang bisa menarik peserta juga untuk hadir. Terus hadiah ya, lebih tepatnya hadiah yang bisa mungkin kita markup lagi gitu loh. Kan kalau kenari kan biasanya main di rata-rata hadiah 5 juta yang gitu. Mungkin bisa bersaing lah, mungkin kalau nggak bisa sampai kayak kelas murah tapi setidaknya bisa sampai main di angka 8, 10 mungkin untuk hadiah ya, kira-kira. Perkenalkan, nama saya Ariga Cakrawala. Saya dari rumah sih Bekasi. Terus ini ada Mas Ajat, perawat saya, tinggalnya di Dago di Bandung. Ini kita bawa kenari kita namanya Putra Kidul. Yoi bos. Alhamdulillah kita dapat juara 1 tadi di kelas kerak telur ya kalau nggak salah nama kelasnya tadi tuh. Gitu, alhamdulillah membanggakan lah bisa juara 1. Perkembangannya sekarang sudah mulai membaik lagi ya. Kalau dulu kan memang sudah agak sepi ya, sekarang sih harapannya pasca COVID ini, pasca pandemi ini sih kedepannya bisa lebih ramai lagi ya. Ya emang sudah ada beberapa sih di daerah-daerah tertentu yang sudah mulai ramai. Cuman harapannya di semua event lomba besar nantinya juga bisa lebih ramai lagi. Kayak dulu ya? Kayak dulu. Mungkin kalau misalnya dari demand peserta sih saya rasa cukup bagus ya sebenarnya. Cuma mungkin dari sajiannya ya ataupun sajian gelarannya yang mungkin harus diimprove lagi seperti hadiah, piala dan lain-lainnya. Kayak gini kan ini pialanya bagus. Terus mungkin ini yang bisa menarik peserta juga untuk hadir. Terus hadiah ya, lebih tepatnya hadiah yang bisa mungkin kita markup lagi gitu loh. Kan kalau kenari kan biasanya main di rata-rata hadiah 5 juta yang gitu, mungkin bisa bersaing lah. Mungkin kalau nggak bisa sampai kayak kelas murah tapi setidaknya bisa sampai main di angka 8, 10 mungkin untuk hadiah ya. Kira-kira gitu sih. Kalau itu sih menurut saya kembali lagi ke pemainnya masing-masing ya. Kalau saya selalu bilang di tim saya, setiap kita berangkat siap menang siap kalah. Karena memang kan setiap TO ataupun setiap juri punya pakem penilaian yang berbeda-beda. Itu pertama. Kedua kan memang kalau kita namanya arena pertempuran atau arena persaingan itu kan memang penuh dengan strategi ya. Jadi ya kita juga tidak juga hanya melihat gimana burung kita, tapi kita juga harus lihat strateginya harus seperti apa. Terus lalu yang berikutnya kita juga harus pandai memilih kemana kita harus lomba. Kira-kira gitu kalau dari saya. Gitu. Ini Kapten Ari kan kemarin kan sempat comeback, sempat jeda lumayan juga, terus itu comeback lagi. Iya. Kenapa sih Kak? Apa karena kondisi burungnya atau kesibukan atau seperti apa? Ya karena memang pertama kesibukan itu udah pasti, karena memang pekerjaan saya lumayan cukup sibuk. Terus hari Sabtu sama Minggu kemarin saya luangkan buat keluarga juga. Terus yang berikutnya kebetulan burung kita sekarang cuma 1, lagi juga masih cari-cari lagi yang lain. Kemarin burungnya juga mabung, jadinya kita juga sempat libur dulu. Tapi sekarang ini burung sudah mulai melihatkan kondisinya jadi lebih baik ya, kedepannya kita akan coba buat eksis lagi lah, kira-kira gitu Mas. Kalau saya sih maunya saya main kenari udah 10 tahun ya, pengennya sih balik lagi seperti 3 tahun lalu sebelum pandemi. Jadi pengennya sih rame lagi, kayak dulu kita bisa lihat ya satu titik. Kayak dulu kita bisa lihat setiap event-event besar seperti sekelas ini gitu ya, seperti Piala Betawi Rangkok ini pasti full. Kalaupun nggak full, paling cuma sisa 3, sisa 5, paling banyak sisa 10. Which is tapi gantangannya tetap full gitu ya, hitungannya tetap full, hadiah tetap keluar. Nah pengennya sih kayak gitu. Dari situ kan nantinya juga bisa mengangkat harga kenari lagi ya. Harga kenari bisa terangkat, dan saya yakin kalau sebenarnya
cinta kenari tuh pada berani kok buat beli tiket dan lain-lain. Cuman memang melihat persaingan dan lain-lain aja sih sebenarnya begitu. Ya ini saya kan beberapa kali dengar selentingan nih dikala ada Kapten Ariga kelas kenari kok jadi sepi. Padahal dulunya kan ya ada Kapten Ariga, nggak ada Kapten Ariga, kelas kenari tetap ramai. Ini gimana sih? Bener nggak ini? Ya memang kemarin sempat ada yang kayak gitu ya, berita yang masuk. Cuman ya saya juga nggak ngerti. Terakhir saya pernah sebelum saya vakum kita main bener-bener sepi ya Mas Ajat ya. Iya. Bener-bener nggak ada peserta. Saya juga nggak ngerti kenapa. Cuman kalau kami kan di tim, saya pribadi di tim sebagai ketuanya, kita memang lebih fokus ke kualitas burung dan lain-lain. Ya gimana caranya saya pribadi berburu burung yang benar-benar kualitas, yang ketika saya lempar ke perawat pasti sudah bisa bersaing. Mungkin saja banyak yang nggak bisa terima kalau saya juara. Cuman ya itulah lika-liku yang namanya kompetisi ya, yang seperti tadi saya bilang. Ya ketika kita mau berangkat nawaitunya dari rumah buat lomba, ya kita juga harus siap menang dan siap kalah. Namun itu kan gak semua orang bisa seperti itu. Kira-kira gitu Mas. Nah. Ini kualitas yang dimiliki Putra Kidul sendiri kan jarang sekali kalah ini burungnya. Ini alhamdulillah. Keistimewaannya Putra Kidul sih keistimewaannya menang di durasi sama menang di gaya. Dan yang mungkin bisa semua nanti dari YouTube ini bisa tahu semua, Putra Kidul tuh burung termurah yang pernah saya beli. Burung termurah yang pernah saya beli. Alhamdulillah rezekinya kotak lah intinya mah gitu. Tapi kalau dibilang dari sekian banyak burung yang pernah saya beli selama saya main kenari 10 tahun, ini yang paling murah. Gitu. Mungkin Mas Ikram atau yang lainnya juga tahu sepak terjang saya kalau beli kenari dulu-dulu seperti apa gitu loh. Dan ini yang paling murah. Keistimewaan sendiri yang menurut Kapten bisa gambarkan dari Putra Kidul seperti apa ya? Durasi dan gaya. Suaranya itu seperti apa dari muka laku pertama pasti datang apa yang itu? Ajat yang bisa ceritain karena saya nggak pernah. Lebih ke durasi kerja sama gaya sih. Ya lagu kalau menurut saya cukup, nggak terlalu ya standar kenari pada umumnya lah. Kalau lagu ya, kalau lagu standar kenari pada umumnya. Sekali main durasi bisa berapa menit? 30 up. Sekali narik ya. Sekali narik. Jedanya nggak terlalu lama. Cepat. Gitu. Jenisnya apa sih ini kenarinya? AF ini mah kecil. Iya. Warna kuning ya. Orange. Gitu. Nah, dulunya Kapten Ariga kan banyak koleksi nih kenari yang bola ya. Sekarang udah pengen koleksi lagi apa gimana? Saat ini jujur amunisinya Cakrawala cuma satu. Ini. Jadi ya mungkin kedepannya kita akan coba cari lagi lah yang bagus. Untuk kelas gedenya, untuk kelas kecilnya buat pelapis dan lain-lain. Siapa tahu aja yang pelapisnya itu bisa lebih dari ini, kan kita nggak tahu gitu sih. Iya. Ini ngomongin lomba Presiden Cup ini. Sebelumnya apa Captain udah pernah koleksi trofi Presiden Cup dengan burung-burung yang lain? Sudah, Presiden Cup 4, Presiden Cup 5 saya udah punya. Oh, trofinya udah ada ya? Sudah ada. Juara berapa aja tadi waktu itu? Juara 1. Kalau 2 sama 3 peringkat. Presiden Cup 4 dan 5 sama 5 iya, juara 1. Ini ada target khusus nggak? Harus juara dong. Amin. Harus mudah-mudahan. Saya udah tekan perawat saya buat juara soalnya. Mau berapa manis? Press Cup ya paling 2 lah. 2 paling paling banyak 2. Gitu. Paskan. Ya harapannya saya pertama saya berharap Press Cup rame. Saya berharap Press Cup rame, antusias dari kelas kenari juga sesuai ekspektasi, which is bisa full gantangan, terus semua pemain tertib, semua berjalan dengan lancar, karena kan memang Press Cup itu kan salah satu piala dunianya untuk salah satu IO BNR ya, gitu loh. Kan setiap IO punya piala dunianya lah ya gitu. Tapi yang paling penting sih pengennya juara. Harus juara sih, harus bisa bersaing lah gitu kira-kira untuk di Press Cup. Gitu aja sih kalau saya. Nggak muluk-muluk ya. Apa muluk gitu ya? Nekan itu bos. Harus juara. Dengan catatan burungnya kerja. Iya, amin. Mudah-mudahan burungnya maksimal om.
Kalau itu. Dari versi perawat, gimana cara supaya burung kenari ini stabil dan bisa tahan tahun-tahun? Ya konsisten lah Om, dari perawatan mungkin. Ya pasti semua orang ngerawat ya sama, intinya ya tetap keluar pagi, ya lebih ke konsisten lah mungkin gitu. Ya makanya kalau misalnya ditanya merawatnya gimana, dia ini kan ikut saya udah 5 tahun ya Jat ya. Iya, Ada 5 tahun. tahunan ikut saya. Nggak ada yang spesial juga merawatnya gitu loh. Cuman memang mungkin dia ngerawatnya pakai hati, terus habis itu konsisten. Intinya sih di konsistensi aja sih kalau ngerawat burung, ya dianggap aja layaknya keluarga ya. Yang ngerawat anak sendiri pakai konsistensi, batinnya pasti udah nyatu ya. Insya Allah burung juga nggak akan kecewain si perawatnya gitu loh. Gitu sih kira-kira dari kita. Kalau nggak ada yang, Berarti boleh dibilang nggak ada yang spesial yang perawatan. Nggak ada, sama lah, sama lah. Standar kenari ya. Iya, Pagi kayak kasih sayur gitu aja. Juga ya? Enggak ya. Pagi sayur, jemur bentar gitu-gitu aja ya paling ya. Kalau nggak kasih telur puyuh gitu aja, nggak ada lagi yang gimana. Perawatnya yang dikasih makan dulu ya. Nah, iya. Itu aja sih paling kalau dari kita mah. Oke, siap. closing Om. Kapten gimana untuk kedepannya kenari dan mungkin dari tim seperti apa? Ya kedepannya biar semoga sehat terus, yang paling penting sehat sih, sehat terus bisa tetap eksis di perkenarian nasional ya, terus bisa jalan-jalan lagi nanti buat ke luar kota, luar pulau, sama kedepannya ya semoga kenari kayak dulu lagi lah, kayak dulu lagi, lebih ramai lagi, lebih sportif, lebih legowo, lebih legowo untuk menerima menang atau kalah. Itu aja dari saya. Siap, makasih. Terima kasih Kapten. Terima kasih. Informasinya mudah-mudahan. Amin. Makasih. Nyewa di mana itu kenari? Nyewa di dapat
Kenyang liputnya. Sudah dulu.